Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang. Saya Yasir Neneama, juru bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menegaskan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum meminta izin Presiden untuk menetapkan status tersangka atau menangkap mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Bahtera Banong menegaskan bahwa proses hukum dan penindakan aparat penegak hukum sepenuhnya berada di wilayah yudisial sehingga tidak memerlukan laporan atau izin khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gerindra pun meminta agar urusan teknis operasional penegakan hukum tidak dipolitisasi atau dibawa-bawa ke ranah istana. Untuk pemeriksaan saya pikir tidak perlu persetujuan atau ke Presiden ya, karena proses hukumnya sedang berjalan. Nah, maka dari itu kami dari Gerindra berharap agar biarlah proses hukum ini berjalan dan kemudian kami percaya kepada penegak hukum karena kan sudah dilimpahkan juga ke Kejaksaan Agung dari kepolisian. Ya, kita berharap prosesnya makin terbuka dan proses hukum ini berjalan sesuai dengan apa yang jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus kok dibeginikan. Istana buka suara soal pernyataan kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam membela kliennya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan agar proses hukum mantan Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Penanganan kasus diserahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku tanpa intervensi politik. Febri Adriansyah itu kebanggaannya Pak Prabowo. Minta dikaji katanya proses hukumnya, tanggapan istana mungkin Mas Pras? Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim Bang Hotman. Ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Pernyataan Hotman Paris ini menjadi sorotan lantaran menyeret nama Presiden Prabowo Subianto. Sambil menunjukkan sejumlah foto Febri Adriansyah dan Presiden Prabowo, Hotman bilang kliennya sebagai sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan dan tangan kanan Presiden Prabowo karena berhasil memulihkan aset negara dalam jumlah besar. Foto tersebut menampilkan momen saat Febri Adriansyah berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Saat itu, Satgas PKH yang dipimpin Febri menyerahkan denda administratif tahap kelima sebesar 10,27 triliun rupiah dari total pemulihan aset senilai 300 triliun rupiah dari penertiban hutan dan 130 triliun rupiah dari penyelamatan kerugian negara. Kebanggaan dari ini, dia tidak bodoh ini, kebanggaan dari Presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya. Kalau kau bukan pengecut, paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman, menyatakan alasan berprestasi bahkan sempat jadi kebanggaan tidak bisa jadi alasan untuk lepas dari jerat hukum. Mengatakan bahwa kliennya sangat berprestasi dalam pemberantasan korupsi, bahkan menjadi andalan Presiden di dalam mengungkap perkara-perkara korupsi yang besar maupun mengembalikan kerugian keuangan negara termasuk juga di dalam Satgas PKH. Demikian, yang pertama bahwa
alasan prestasi tersebut tidak sama sekali menghilangkan unsur melawan hukum, tidak dapat menjadi alasan pembenar, tidak dapat menjadi alasan pemaaf. Pengusutan 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah saat ini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung setelah penyelidikannya dilimpahkan dari Kortas Tipikor Polri. Publik tentunya berharap Kejaksaan Agung mampu menyelidiki kasus ini dengan profesional dan transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Istana membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin presiden dan menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, saudara. Kita bahas bersama dengan juru bicara Partai Gerindra, Pak Wihadi Wijayanto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Wihadi? Ya. Pak Wihadi, ini sudah ada pernyataan dari Istana menyatakan bahwa jangan dikait-kaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Apakah menurut Anda itu saja sudah cukup atau perlu ada ketegasan ataupun pernyataan langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto soal hal ini? Ya, saya kira dengan pernyataan Mensesnek itu sudah menjawab semuanya, karena Mensesnek kan memang sebagai juru bicara pemerintah dan juga sebagai sekretaris negara, artinya kan sudah selesai lah, itu sudah clear bahwa itu jangan dikaitkan lagi dengan presiden dalam penetapan masalah tersangkanya mantan Jampitsus ini. Jadi sebenarnya sudah selesai lah, ini masalah ini sudah clear, memang tidak boleh ada pengkaitan lagi dengan presiden permasalahan ini. Tapi kalau menurut Anda, dari perspektif Anda, yang Anda baca dari yang disampaikan oleh pengacara dari ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea ini, arahnya kemana dengan mengaitkan Presiden Prabowo? Ya kalau arahnya kemana, tanya aja Bang Hotman sendiri arahnya. Makanya saya nanyakan perspektifnya Pak Wihadi seperti apa. Iya, saya kira ini kan sesuatu hal yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga ini mengarang-arang saja kalau saya lihat kan. Karena Hotman ini kan kalau kita lihat bahwa sebagai penasihat hukum, sebagai pengacara senior, tentunya sudah paham mengenai masalah KUHP yang baru pun seperti apa pengaturan mengenai masalah penetapan tersangka. Dan mekanisme hukumnya ini kan dari dulu sampai sekarang itu kan sudah tidak ada suatu perubahan yang signifikan. Memang penetapan tersangka dan kemudian kalau kaitan ini dengan aparat negara dan segala macam itu kan sesuatu hal yang memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dan saya kira semua daripada praktisi hukum yang semua kalau bicara mengenai masalah hukum tata beracara itu sudah pasti bahwa tidak ada campur tangan yang harus minta izin untuk menetapkan tersangka, itu kan tidak ada seperti itu. Berarti sudah clear begitu ya dari Gerindra sendiri ya. Jangan perlu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kasus ini. Saya juga ingin minta pandangan dari Pak Wihadi ini terkait dengan penanganan kasus ex-Jampitsus ini. Karena hingga saat ini ex-Jampitsus sendiri belum ditahan dan akhirnya publik juga bertanya-tanya. Ya, proses ini kan sudah kita ketahui bersama bahwa dari kepolisian sudah menyerahkan kepada kejaksaan, dan itu pun sekarang proses sedang di kejaksaan. Dan saya kira kemarin juga sudah ada penetapan tersangka dari tersangka yang lain dan sudah ada penahanan. Dan saya kira pemeriksaan itu kan terus berjalan. Kita masih menunggu proses karena kasus ini kan mesti harus ada pembuktian dan juga segala semuanya, saksi-saksi, keterangan saksi kan harus dikumpulkan semua. Jadi ini proses ini kan proses yang sedang berjalan. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah hukum dan proses bagaimana penetapan tersangka, bagaimana proses penahanan, itu semuanya kan ada aturan dan ada proses yang memang tidak bisa serta-merta kita lakukan bahwa ini hari ini terus kemudian besok kan, ini kan semuanya kecuali tertangkap tangan gitu kan. Jadi ini kan semuanya terproses, sudah ada prosesnya gitu. Dan menurut Pak Wihadi mewakili Gerindra ini sudah on the right ya, sudah sesuai dengan proses hukum yang berlangsung, dilimpahkan, diserahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya ya?
Ya, saya kira ini sudah ada aturannya, sudah the right track, dan kita juga tahu bahwa Komisi 3 sendiri pun sudah membentuk panja dalam pengawasan perkara ini, dan tentunya ini kita serahkan bersama karena semuanya dari DPR sendiri dengan Komisi 3 sebagai komisi hukum itu sudah mengawasi dan sudah juga melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Jadi saya kira ini sudah berjalan sesuai dengan aturan lah. Sehingga juga bisa menjawab kekhawatiran publik begitu, tidak transparansinya pengusutan kasus ini dengan adanya panja yang dibentuk oleh Komisi 3 itu. Menurut Anda itu saja sudah cukup? Ya, saya kira ini semuanya kan Komisi 3 mewakili daripada DPR. Tentunya DPR kan juga rakyat juga bisa tahu prosesnya seperti apa dan hak daripada untuk memanggil dan untuk minta klarifikasi. Itu kan dalam panja itu kan semuanya sudah menjadi suatu tanggung jawab dari panja untuk memantau kasus ini. Saya kira ini sudah ada satu pantauan dan juga sudah ada proses yang kita sama-sama semuanya tahu, dan ini saya kira semua masyarakat juga sudah memantau kasus inilah gitu. Baik, tadi kalau ditanya pandangannya apa, suruh nanya ke pengacara dari Ekjampitsus Hutman Paris Hutapea. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya, mendorong tidak agar Hutman Paris Hutapea menyampaikan apa sebenarnya maksud dari membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam kasus ini? Ya, itu kan hak seseorang untuk menjawab ataupun menyampaikan. Kalau sekarang semua masyarakat dan semua praktisi hukum juga melakukan suatu statement yang mengatakan bahwa tidak benar dan tidak ada dalam aturan harus izin presiden, tentunya sebagai pengacara kondang tentunya kalau memang ingin menjelaskan ya persilahkan saja, tapi kalau tidak pun juga kita itu hak daripada penasihat hukum kan tentunya untuk melakukan itu. Baik, kalau begitu kita nantikan seperti apa penanganan kasus ini. Harapan kita bersama ya Pak Wihadi ya, penanganan kasus ini transparan dan juga independen. Terima kasih juru bicara dari Partai Gerindra Pak Wihadi Wianto telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, makasih.